Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Isti. Apa kabarnya siang ini, Bu Widya? Alhamdulillah baik sekali Bu Isti. Kemarin saya membaca WA dari Bu Widya. Di situ tertulis Widya ingin ngomong-ngomong sama saya ya? Ya benar sekali Bu. Saya ingin sharing-sharing tentang kendala dan masalah saya selama pembelajaran di kelas 5 ini. Oh gitu. Kira-kira dalam sharing ini nanti apa saja yang ingin Ibu pengen mempunyai pencerahan mungkin atau apa yang ingin Ibu omongkan di sini, monggo. Yang harapan saya nanti di sini saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat melakukan pembelajaran di kelas, khususnya terkait dengan beberapa murid saya yang mengalami kesulitan. Oh, jadi Bu Widya mengalami ada siswanya yang mengalami kesulitan. Ya, Kesulitan apa ya Bu Widya? kebetulan saat ini saya mengajar di kelas 5 SD Pelembudi 02, Bu. Dan di sini ada 2 murid saya yang mengalami kesulitan belajar. Nah, yang pertama ini satu anak bernama Faiz, dia ini belum bisa membaca, padahal sudah berada di kelas 5. Sedangkan anak yang satunya lagi ini bernama Jaya, dia ini belum bisa menulis, Bu. Nah, ini yang menjadi masalah saya dan saya ingin eh, bisa mencari solusi dari masalah yang saya alami di kelas ini sehingga saya eh, meminta waktu jenengan untuk bisa meluangkan waktu membantu saya memecahkan masalah atau mencari solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Oke, permasalahan Bu Widya adalah punya siswa yang bernama Faiz belum bisa membaca Oke. dan Jaya belum bisa menulis. Betul seperti itu Bu Widya? Betul, betul sekali, Bu. Lalu apa tujuan yang ingin Ibu capai ketika kita bincang-bincang ini? Eh, Tujuan saya yang pertama adalah menemukan solusi dari masalah saya tadi, yaitu bagaimana saya bisa mengajarkan murid saya yang bernama Faiz ini agar bisa membaca seperti teman-temannya, dan yang kedua nanti menemukan solusi untuk murid saya yang bernama Jaya agar bisa menulis seperti teman-temannya sehingga mereka 2 anak ini bisa mengikuti pembelajaran secara baik. Itu Bu, tujuan saya. Baik, Bu Widya ingin nantinya di akhir sesi bisa menemukan solusi bagaimana si Faiz agar bisa membaca dan si Jaya bisa menulis. Nah, Benar sih. kalau kita ukur kemampuan anak yang bisa membaca dan menulis itu adalah misalkan di angka 10, lalu kedua anak ini ada di angka berapa? Kalau untuk Faiz ini kemampuan membacanya masih di angka 4, Bu. Sedangkan untuk Jaya, kemampuan menulisnya ini masih di angka 5. Jika kita menggunakan uh, nilai ukur rata-rata anak secara umum di kelas 5. Baik, lalu, eee, ketika nanti Bu Widya menemukan, bagaimana langkah yang tepat untuk, kedua anak tersebut, kira-kira ingin mengembangkan sampai pada level angka berapa? Saya ingin meningkatkan level angka mereka setidaknya di angka 7 atau 8, Bu. Karena dari 2 kasus anak ini menurut saya unik, Bu. Di mana kedua anak ini memiliki kalau saya mengatakan 2 anak ini mengalami disleksia, tapi untuk kasus Faiz, dia ini belum bisa membaca seperti teman-temannya. Tetapi saat saya mendikte dia, saya beri waktu dia untuk menulis dan saya ngomong, anak ini bisa menulis dengan baik dan
kalimatnya ini benar. Sedangkan untuk si Jaya, saat saya memberikan beberapa kalimat, anak tersebut juga bisa membaca. Tetapi ketika saya mengajukan pertanyaan yang harus anak ini ditulis, dia ini tidak bisa menuliskan kalimat tersebut secara benar, Bu. Nah, ini yang menjadi kendala bagi saya, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi di kelas. Nah, setelah Bu Widya tahu dari kendala-kendala yang ada di antara Faiz bisa membaca, tidak bisa membaca, namun ketika didikte tulisannya bagus dan juga benar. Sementara yang Jaya kalau diberikan pertanyaan dibaca dia bisa, tetapi kalau disuruh menjawab dengan tertulis dia tidak bisa. Langkah-langkah apa yang kira-kira akan Bu Widya ambil untuk agar kedua anak tersebut juga bisa membaca dan menulis? Kira-kira ada rencana langkah apa dari Bu Widya sendiri? Awalnya itu saya berpikir seperti ini, Bu. Kemungkinan saya awal pertama sebelum melihat jauh keadaan anak, saya berpikir anak-anak tersebut ini mengalami kasus disleksia. Tapi setelah saya amati lebih lanjut, ternyata kok kasus disleksia ini dia tidak bisa menulis dan membaca. Berarti dimungkinkan di sini motivasinya yang kurang, Bu, pada kedua anak tersebut. Jadi rencana saya ini ke depan mungkin saya akan memberikan tambahan waktu di jam akhir pembelajaran 15 menit untuk si Jaya dan 15 menit untuk si Faiz. Jadi mungkin dengan rutin memberikan jam tambahan di akhir pembelajaran. Karena menurut saya kalau saya membimbing anak tersebut langsung di kelas nanti ada efek sosial anak tersebut malu, Bu. Kalau di jam akhir kan mungkin dia lebih fokus karena hanya berdua dengan saya. Gitu, Bu, untuk rencana penanganan 2 kasus anak tersebut. Berarti di situ Bu Widya ada rencana untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulisnya Faiz dan Jaya dengan cara memberikan jam tambahan 15 menit setelah pulang. Betul seperti itu, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Dengan tujuan agar si anak tidak merasa malu ya, karena teman-temannya sudah pulang. Nah, apakah mungkin ada hambatan yang mungkin akan terjadi ketika Ibu menerapkan apa yang sudah direncanakan tersebut? Hambatan yang kemungkinan besar hambatan yang saya alami ini adalah di kejenuhan anak, Bu. Karena kan ya anak kan sudah belajar dari jam 7 sampai jam 12. Terus nanti ketika saya memberikan jam tambahan lagi, otomatis anak akan lelah. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Dan di sini tujuan saya ini menghubungi jenengan, ini kira-kira dari rencana yang saya buat ini, menurut jenengan sudah sesuai apa belum jika saya menggunakan jam tambahan di luar pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dari 2 anak tersebut? Apakah ini menurut jenengan sudah efektif apa masih ada hal baru yang harus diperbaiki ya, Bu? Atau saya harus mencari solusi yang lain? Kalau mungkin Bu Widya ada rencana solusi yang lain? Mungkinkah ada? Sebenarnya ada, Bu. Ini untuk kasus kedua anak tersebut. Saya punya opsi lain. Saya sempat berpikir yang pertama tadi memberikan jam tambahan untuk si Faiz dan Jaya. Terus selanjutnya saya berpikir lagi, kalau dari memberikan jam tambahan ini kan dimungkinkan anak akan lelah dan jenuh, Bu. Jadi rencana yang kedua itu saya akan membuat kartu kata atau kartu huruf. Ini menurut saya mungkin ini sudah diterapkan di TK dan PAUD untuk belajar membaca, Bu. Nah, kayaknya metode ini yang akan saya gunakan untuk membantu Faiz belajar membaca. Sehingga anak nanti tidak
tidak merasa bosan dan jenuh juga. Terus untuk si Jaya, saya akan membantu Jaya ini untuk eh, membantu dia belajar menulis dengan membuat kalimat semacam kalimat yang potongan katanya ini kita cari. Misal ini itu dulu waktu di zaman KTSP masih digunakan untuk kelas 1 saat masih belajar menulis, Bu. Dan mungkin ini juga yang akan saya gunakan untuk Jaya. Jadi ada kata yang potongan kata itu nanti anak melengkapi. Itu Bu ya untuk si Jayanya. Itu di rencana saya yang kedua. Selain untuk memberikan jam tambahan. Oke. Berarti ada 2 alternatif ya Bu Widya, Oke, yang satu kedua. memberikan jam tambahan, yang satu lagi memberikan, potongan kartu kata, dan juga, kartu kata untuk dibaca. Nah, lalu rencana mana yang kira-kira akan Bu Widya terapkan, yang paling, dekat dalam waktu paling dekat ini? Rencana yang paling dekat yang akan saya terapkan di sini adalah penggunaan kartu kata, Bu. Kartu kata dan melengkapi potongan kata. Karena pertimbangan saya seperti ini, Bu. Kalau saya memberikan jam tambah di akhir pembelajaran, saya takutnya ini saya tidak bisa konsisten, Bu. Karena kita tidak tahu kepentingan kita. Nah, sedangkan untuk pemberian kartu kata ini ataupun potongan kata ini bisa saya berikan pada saat jam pembelajaran. Jadi tidak harus anak ini pindah ke ruangan lain eh, atau menghindar dari rekan-rekannya. Dia tetap bisa belajar bersama teman-teman yang lain di kelas, namun saya membantu mereka dengan media khusus seperti kartu kata dan potongan kata tadi, Bu. Oke, berarti Bu Lydia sudah menetapkan, tindakan yang akan dilakukan, yaitu ingin membantu kedua anak tersebut dengan kartu kata ya, Bu, ya? Oke. Dalam waktu dekat ini. Nah, Bu Widya karena sudah di penghujung, kegiatan, bagaimana perasaan dari Bu Widya setelah kita bincang-bincang siang ini? Eh, Setelah kegiatan berbincang-bincang ini, saya merasa senang, Bu. Terus yang kedua juga, saya merasa tercerahkan dari masalah yang saya hadapi selama ini, dari kebingungan yang saya hadapi antara pilihan pertama atau kedua, antara tindakan ini nanti bisa berlanjut apa tidak. Ini cukup membantu saya mengatasi masalah yang saya alami di kelas bersama dengan murid saya, Bu. Iya, artinya Bu Widya sudah bisa menemukan dari, tujuannya yang ingin dicapai, kemudian identifikasinya sudah ada, lalu rencana tindakan yang sudah ada. Nah sekarang, eee selamat Bu Widya untuk bisa mempraktekkannya nanti ke depan seperti apa. Kira-kira kapan kita bisa berjumpa lagi di seperti ini ya Bu, untuk membicarakan tindakan Bu Widya itu berhasil atau tidaknya? Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan, Bu, karena kegiatan ini akan saya praktekkan besok pagi pada saat pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Baik, terima kasih kalau seperti itu artinya Bu Widya langsung segera untuk melaksanakan hal ini ya, Oke. kepada si Faiz dan Jaya dengan tidak memberikan jam tambahan sehingga mereka tidak merasa jenuh namun, tujuan Bu Widya ingin supaya mereka berdua bisa membaca dan menulis akan bisa tercapai. Baik, karena berada di penghujung waktu maka, saya cukupkan sekian untuk coaching kita kali ini ya Bu Widya. Oke. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Isti yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bisa menemani saya berbincang-bincang mencari solusi dari masalah saya selama pembelajaran di kelas ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Widya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat, selamat, dan alhamdulillah ini suasananya jadi adem Bu karena turun hujan. Oke, di sini sama Bu. Di sini sudah juga angin. Kondisi rekan-rekan dan anak-anak di SD Panjenengan aman ya Bu ya? Alhamdulillah aman, semuanya juga sehat baik. Baik, langsung saja ya Bu. Bu Isti, apa yang ingin Bu Isti sampaikan pada perbincangan kita siang ini? Baik Bu Widya, saya ini ada ini ya, pengen berbagi cerita pada Bu Widya karena saya itu merasa butuh teman untuk curhat, untuk bincang-bincang atas hal-hal yang saya alami. Begini Bu Widya, bahwa pada hari Senin Selasa kemarin kan saya ada BIMTEK. Di sekolah saya ada BIMTEK, yaitu kepala sekolahnya BIMTEK peningkatan kompetensi sekolah. Dan saya melihat teman-teman guru ini kelihatannya semangat untuk mengajarnya agak berkurang karena mungkin melihat, oh Pak Bu Kepala tidak ada kok, saya bisa lebih longgar. Nah, saya pengen di sini teman-teman itu meskipun ada kepala sekolah atau tidak ada kepala sekolah, mereka tetap disiplin. Nah, ini yang menjadi permasalahan saya, Bu Widya. Ya, baik. Dari cerita singkat terkait masalah yang Bu Isti alami bersama rekan-rekan guru di sekolah, kira-kira apa nanti tujuan yang ingin Bu Isti capai dari masalah tersebut? Saya sih inginnya teman-teman itu masih tetap disiplin, punya tanggung jawab yang tinggi, ada maupun tidak adanya kepala sekolah hadir di sekolah tersebut. Karena saya juga ingin mereka itu punya kesadaran diri bahwa kedisiplinan itu memang harus ditumbuhkan dari dalam sendiri, baik itu pun ada kepala sekolahnya maupun tidak ada kepala sekolahnya. Itu diantaranya yang ingin saya capai Bu Widya. Baik, dari cerita singkat yang Bu Isti sampaikan, saya coba mengidentifikasi masalah yang Bu Isti sampaikan, ya. Yang pertama tadi Bu Isti ingin agar di sini Bu Widya, ya, mengapa saya mengatakan teman-teman itu ada kurang disiplinnya ya? Di antaranya itu yang pertama dari kehadirannya mungkin itu juga belum bisa tepat waktu, terbukti misalnya hadirnya lebih dari jam 7. Kemudian di kelas ketika mengajar juga masih saya lihat ketika saya itu mengamati sambil berada di luar ruangan itu masih juga ada menggunakan handphone, entah untuk kepentingan apa. Kemudian anak-anak juga kelihatan masih belum bisa menunjukkan pembelajaran yang terfokus pada siswa, seperti itu. Sehingga saya ingin sekali membantu mereka agar lebih disiplin lagi. baik, ini saya coba identifikasi masalah sebentar ya Bu. Berarti di sini dari kasus yang Bu Isti alami ini, rekan-rekan guru di SD Bu Isti ini kurang memiliki tanggung jawab mungkin ya Bu. Dan rasa disiplinnya ini kurang terlihat dari cerita Bu Isti tadi. Mereka sebagai guru ini datang lebih dari jam 7, terus fokus pembelajaran terhadap muridnya kurang, terlihat dari ada beberapa guru yang main HP, terus terlihat juga dari fokus belajar anak yang atau minat belajar anak yang masih rendah. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kira-kira Betul, betul.
Kalau kita memberikan penilaian terhadap kinerja guru dari angka 10 sampai dari angka 0 sampai 7, menurut Bu Isti, rekan-rekan guru Bu Isti ini berada di grade angka berapa ya, Bu? Eh, Kalau saya mengamati, ada beberapa teman yang berada di grade 6, ada juga yang berada di grade 7. Seperti itu, Bu. Berarti Karena juga ada di antara teman-teman itu yang datangnya kurang dari jam 7 juga ada, namun juga ada yang lebih dari jam 7 juga ada. Sehingga grade-nya saya mengatakan di situ ada yang 6, ada yang 7. berarti di sini tidak semua guru ini seperti itu, tetapi masih ada beberapa guru yang menunjukkan disiplin positif yang baik ya, Bu. Betul. Selanjutnya, kira-kira rencana apa yang akan Bu Isti lakukan dari masalah atau kendala yang Bu Isti alami di sekolah jenengan ini? Eh, Kalau saya sih punya rencana ingin ini ya, mengadakan pembinaan secara rutin kepada rekan-rekan guru, sehingga nantinya teman-teman itu akan tumbuh kesadaran diri, menyadari bahwa tanggung jawab mereka memang berat dan harus dimulai dari diri sendiri dengan mendisiplinkan waktu, sehingga mereka akan ini kalau sudah disiplin waktu nantinya saya berharap pembelajaran mereka pun juga akan bisa lebih baik lagi. Baik, dari rencana aksi yang jenengan utarakan tadi, Bu Isti merencanakan pembinaan rutin untuk meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran tanggung jawab dari rekan guru. Kira-kira kegiatan ini akan jenengan lakukan setiap minggu atau ada rentan waktu khusus, Bu? Kalau saya punya rencana seperti ini, Bu. Jadi dalam pembinaan tersebut saya ingin ini menggunakan peningkatan dalam praktisi komunitas belajar. Jadi saya ingin dalam pembinaan itu nanti saya rutinkan setiap minggu dalam komunitas belajar. Dan kebetulan saya juga ingin, karena pada saat sebelumnya saya belum membentuk komunitas belajar, saya ingin ada terbentuk komunitas belajar di sekolah saya, berada di lingkungan teman-teman saya ini. Seperti itu, Bu. Jadi saya ingin memberikan pembinaan tersebut di dalam komunitas belajar yang akan kita laksanakan setiap minggu. Baik, dari rencana kerja yang Bu Isti buat, ini kan mengadakan pembinaan rutin dan juga mengadakan komunitas belajar, mengadakan komunitas praktisi belajar setiap minggu. Kira-kira dari dua rencana ini, Bu Isti menemukan kendala atau hambatan enggak, Bu? Dalam kedua rencana tersebut, alhamdulillah yang langsung bisa saya eksekusi dan tidak ada hambatan itu tentang pembentukan komunitas belajar. Dan pada Sabtu kemarin, tepatnya di momen peringatan Hari Guru Nasional, saya bersama dengan rekan-rekan di sekolah saya berhasil membentuk komunitas belajar, dikasih nama Jiwan Melati Squad, yaitu Jimbaran 01 Melati Squad. Melati di sini punya filosofi bahwa melati itu berwarna putih. Kalau kita belajar dengan niat yang putih, niat yang ikhlas, nantinya kita akan tumbuh tanggung jawab yang besar. Kemudian melati itu juga mempunyai
ini mempunyai aroma yang harum, sehingga dengan demikian, dengan bekerja yang ikhlas, bekerja yang lebih baik, nantinya akan memberikan kontribusi pada siswa dan bisa memberikan output yang mengharumkan nama guru, nama sekolah. Seperti itu, Bu. Sehingga akhirnya disepakati nama komunitas belajarnya Iwan Melati Squad. Seperti itu. Oke. Berarti dari dua rencana Bu Isti ini tadi tentang pengadaan komunitas belajar praktisi ini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Sudah dimulai dengan pembentukan tim pada hari Sabtu kemarin, Bu. Baik. Dan rencananya nanti setiap hari Sabtu pun dalam komunitas belajar tersebut guru-gurunya akan ini sharing pembelajaran yang dialami di kelas masing-masing. Mereka akan mengutarakan permasalahan-permasalahannya dan bisa berbagi praktik pembelajaran yang baik seperti apa. Dan saya sendiri nanti juga akan memasukkan pembinaan-pembinaan di situ terhadap rekan-rekan, sehingga nantinya saya ingin hasil dari komunitas belajar ini nanti ada peningkatan dari mutu pembelajaran yang dilaksanakan di kelas-kelas oleh rekan-rekan guru. Baik, selanjutnya setelah Bu Isti ini mengadakan pembentukan panitia komunitas belajar pada Sabtu kemarin, kapan kita bisa sharing bersama lagi membahas kegiatan yang sudah Bu Isti lakukan? Kebetulan kan kemarin baru pembentukan tim ya Bu, pembentukan tim, dan nanti di Sabtu yang akan datang kita akan sharing-sharing dari pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya nanti itu ketika teman-teman sudah sharing, kemudian kita akan memasukkan pembinaan-pembinaan. Itu Sabtu yang akan datang kita laksanakan lagi. Jadi nanti kita bisa bertemu dengan Bu Widya untuk saya menceritakan bagaimana keberhasilan dari teman-teman dalam ini mengelola pembelajarannya. Itu nanti mungkin di hari Senin yang akan datang, Bu, ya mungkin ya. Jadi setelah Sabtunya nanti kita bertemu di komunitas belajar bersama teman-teman, nanti Senin yang akan datang saya bisa bertemu lagi dengan Bu Widya untuk membahas bagaimana tindak lanjut yang akan saya lakukan nanti. Baik, dari kegiatan perbincangan kita siang ini, setelah Bu Isti menyampaikan hal-hal yang ada di sekolah Bu Isti, rencana kerja yang akan Bu Isti lakukan untuk mengatasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah Bu Isti. Kira-kira sekarang perasaan Bu Isti bagaimana, Bu? Alhamdulillah, rasanya kok ya agak plong ya Bu ya, karena bisa berbagi dengan kebingungan-kebingungan yang asalnya saya itu bingung, kemudian saya di akhir pembicaraan ini bisa menentukan langkah setelah berbincang-bincang dengan Bu Widya ini tadi. Dan saya sangat berterima kasih atas waktunya Bu Widya bersedia membantu saya untuk menemukan langkah yang sekiranya nanti tepat untuk kami berbagi dengan teman-teman, sehingga teman-teman pun bisa merasakan manfaat dari komunitas belajar yang kita bentuk seperti itu. Baik, terima kasih juga. Terima kasih juga atas informasi-informasi yang Bu Isti berikan tentang rencana-rencana yang Bu Isti berikan. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan solusi atau meningkatkan kinerja
serta kualitas dan mutu pendidikan di sekolahnya Bu Istiqomah. Terima kasih Baik, Bu karena Widya. waktu kita bertemu di ruang maya ini yang terbatas, saya mohon maaf sekali. Kegiatan perbincangan kita siang ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Isti. Mungkin Nggih, terima kasih Bu Widya. ya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saya atau tanggapan saya kurang berkenan di hati Bu Isti, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Widya.